Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Indira Zafira dengan NIM C0D023050. Di sini saya akan membahas materi tentang menyusun laporan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian antara laba rugi komersial dengan laba rugi fiskal untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau PKP yang akan menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan PPh badan yang terutang. Perbedaan laba fiskal dan laba komersil. Laba komersial merupakan laba yang dihitung berdasarkan ketentuan akuntansi keuangan yang berlaku dan disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan. Laba ini mencerminkan kinerja ekonomis perusahaan dalam suatu periode tertentu. Karakteristik laba komersial menggunakan prinsip akrual atau akrual basis. Yang kedua, menerapkan prinsip konservatisme. Yang ketiga, mengutamakan substance over form. Yang keempat, memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Dan yang terakhir, mengikuti standar akuntansi yang ditetapkan oleh badan otoritas. Sedangkan laba fiskal adalah laba yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan. Laba fiskal menjadi dasar untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau PKP yang akan dikenakan PPh badan. Di karakteristik laba fiskal, yang pertama ada mengutamakan kepastian hukum, kedua berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan, ketiga lebih bersifat objektif dan dapat diverifikasi, keempat menggunakan konsep ability to pay, dan yang terakhir menerapkan prinsip equality dan equity. Koreksi positif dan negatif. Koreksi positif adalah koreksi yang dilakukan dengan cara menambahkan kembali pengeluaran atau biaya yang telah dikurangkan dalam perhitungan laba rugi komersial, tetapi tidak boleh dikurangkan menurut ketentuan perpajakan atau mengurangkan penghasilan yang belum boleh diakui menurut ketentuan perpajakan. Contoh-contoh koreksi positif. Yang pertama, biaya yang tidak dapat dikurangkan, yaitu biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham atau keluarganya, lalu pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun, terus biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, lalu ada sanksi administrasi perpajakan dan pidana fiskal, yang terakhir 50% dari biaya representasi yang melebihi batas kewajaran. Yang kedua, penyusutan fiskal lebih kecil dari komersial, yaitu apabila penyusutan menurut akuntansi lebih besar dari penyusutan fiskal. Dan contoh yang ketiga, amortisasi yang tidak diperkenankan, yaitu amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang pembangunan umum. Koreksi negatif adalah koreksi yang dilakukan dengan cara mengurangkan penghasilan yang telah diakui dalam perhitungan laba rugi komersial tetapi belum diakui menurut ketentuan perpajakan, atau menambahkan biaya yang belum dikurangkan dalam laba rugi komersial tetapi boleh dikurangkan menurut ketentuan perpajakan. Contoh-contoh koreksi negatif. Yang pertama, penghasilan yang belum boleh diakui, yaitu penghasilan dari sewa yang diterima di muka untuk beberapa tahun. Yang kedua, keuntungan selisih kurs yang belum direalisasi. Contoh yang kedua, biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal. Ada penyusutan fiskal yang lebih besar dari penyusutan komersial, dan ada zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat yang disahkan pemerintah. Terus contoh yang ketiga, kerugian fiskal, yaitu kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya. Perhitungan PPh badan. 1. Tarif PPh badan. Berdasarkan Undang-Undang PPh yang berlaku, tarif PPh badan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif umumnya sebesar 22% dari penghasilan kena pajak. Yang kedua, tarif untuk wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar sebesar 50% lebih rendah dari tarif umum untuk bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Sedangkan tarif ini berlaku untuk bagian PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Yang kedua, langkah-langkah perhitungan PPh badan. Pertama, menentukan penghasilan kena pajak atau PKP. PKP diperoleh dari hasil rekonsiliasi fiskal.
Rumusnya PKP sama dengan laba komersial ditambah koreksi positif dikurangkan koreksi negatif. Yang kedua, menghitung PPh terutang. Untuk perusahaan dengan peredaran bruto di atas 50 miliar, PPh terutang sama dengan PKP dikalikan 22%. Untuk perusahaan dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar, bagian PKP dari peredaran bruto sampai 4,8 miliar dikalikan dengan 11, sedangkan bagian PKP dari peredaran bruto di atas 4,8 miliar dikalikan 22%. 3. Menghitung PPh yang harus dibayar. PPh yang harus dibayar sama dengan PPh terutang dikurang kredit pajak. Kredit pajak terdiri dari yang pertama ada PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, dan PPh pasal 24 jika ada. Jurnal perhitungan PPh badan. 1. Jurnal saat menghitung PPh terutang pada saat perusahaan menghitung dan mengakui PPh badan terutang. Jurnalnya beban pajak penghasilan di debit dan utang pajak penghasilannya di kredit. Yang kedua, jurnal saat pembayaran PPh. Yang pertama, pembayaran PPh pasal 25 angsuran bulanan, utang pajak penghasilannya di debit, kas atau banknya di kredit. Atau jika langsung dibayar, maka jurnalnya pajak dibayar di muka PPh pasal 25 di debit, kas atau banknya di kredit. Yang kedua, pembayaran PPh kurang bayar. Jurnalnya utang pajak penghasilan di debit, kas atau bank di kredit. Yang ketiga, jurnal saat restitusi PPh. Jika terjadi lebih bayar, jurnalnya piutang restitusi pajak di debit, beban pajak penghasilannya di kredit. Tetapi saat menerima restitusi, maka jurnalnya kas atau banknya di debit, piutang restitusi pajaknya di kredit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.